Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nurhaliza, Saya Saskia Ramayani. saya Lorenza Marija Kalsul. Baiklah, di video kali ini kelompok kami akan membahas mengenai sistem kardiovaskular. Nah, apa itu sistem kardiovaskular? Itu adalah suatu sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat-zat seperti nutrien, hormon, dan sel darah menuju sel-sel tubuh. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung memompa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen, dan kemudian darah yang kaya oksigen dipompa ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah berjumlah 3, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Jantung manusia memiliki 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Struktur jantung. Jantung terletak di dalam rongga toraks, di belakang tulang dada. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Atrium kanan menerima darah yang kaya karbon dioksida dari tubuh, sedangkan atrium kiri menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru, sedangkan ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung juga memiliki katup-katup yang berfungsi untuk menjaga aliran darah tetap benar. Katup atrioventrikuler terdiri dari katup tricuspid dan katup mitral, sedangkan katup semilunar terdiri dari katup pulmonal dan katup aorta. Fungsi jantung. Jantung berfungsi sebagai pompa darah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung berdenyut sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Frekuensi denyut jantung dipengaruhi oleh keadaan aktivitas, umur, jenis kelamin, endokrin, suhu, tekanan darah, kecemasan, stres, dan nyeri. Darah arteri kaya oksigen, sedangkan darah vena memiliki lebih sedikit oksigen. Bilik jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan vena adalah pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil yang memungkinkan pertukaran zat-zat antara darah dan jaringan tubuh. Saluran limfe. Saluran limfe adalah sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan cairan limfe dari jaringan tubuh dan mengambilkannya ke dalam aliran darah. Saluran limfe terdiri dari pembuluh limfe yang membawa cairan limfe dari jaringan tubuh ke radus limfe. Radus limfe berfungsi sebagai filter untuk menghilangkan benda-benda asing dan kuman dari cairan limfe. Cairan limfe yang telah difilter kemudian dikembalikan ke dalam aliran darah melalui pembuluh limfe yang bermuara ke vena jugularis interna dan vena subcavicula. Nah, kesimpulannya, sistem kardiovaskular itu adalah suatu sistem organ yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Jantung memompa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen, dan kemudian darah yang kaya oksigen dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, dengan kita memahami bagaimana sistem kardiovaskular bekerja, kita dapat lebih baik dalam menjaga kesehatan tubuh dan mencegah penyakit. Mari kita jaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita agar kita dapat hidup sehat dan bahagia. Sistem peredaran darah manusia, jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung memompa, paru menyuplai oksigen dalam darah manusia. Pembuluh darah berjumlah 3, arteri, kapiler, dan juga vena. Jantung manusia ada 4
atrium di atas, vertikal di bawah, sinistra yang bersih, destra yang kotor, katup jaga aliran tetap benar. Darah arteri kaya oksigen, vena miskin oksigen balik jantung. Baiklah, sekian video dari kami yang bermateri sistem kardiovaskular. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.